Warga Tangerang meninggal dunia usai terima vaksin COVID-19. Belum diketahui penyebabnya. Belum ketahuan nih. Saya sudah baca isi-isinya nih. Ya, saya sudah baca sampai yang terbaru ini Rabu 10 Dzulhijjah 21 Juli nih. Orang Muslim usai divaksin demam dan mual akhirnya meninggal. Padahal nggak kemana-mana. Datangnya sehat. Ya, kemudian juga divaksin. Setelah itu ada mual, ada demam. Ya, puskesmas, mohon izin ya, ini yang diberitakan gitu, belum bisa menangani dengan sempurna ke rumah sakit, tiba-tiba di perjalanan meninggal. Kaidah dasar dalam Islam bahwa apapun yang kita konsumsi, baik langsung melalui mulut kita, ataupun yang disuntikan dari bagian tubuh kita, atau semisal yang lainnya, ya, atau bahkan perangkat-perangkat hidup kita, kalau kita turunkan baik ke pangannya, sandangnya misalnya, papannya dan sebagainya, maka secara umum konstruksi hukumnya harus berada dalam satu frame utama yang disebut dengan halal. Ini ya poinnya teman-teman, halal dan Tayyib. Ya. Ini kaidah dasarnya ya. Halal dan tayyib. Ya. Ini kita dapatkan di dalil standar dalam Al-Qur'an. Ya, kalau saya sebutkan standar itu yang paling pokok yang harus semua orang Islam ketahui. Ya kan? Kalau kita katakan hal standar artinya kan umumnya harus tahu kan, ya harus sudah paham mengerti gitu, kecuali yang detil-detil atau yang kompleks yang butuh pendalaman. Jadi Quran surah kedua Al-Baqarah, ya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya di mushaf standar paling kanan agak ke bawah ya, mau ke ujung bawah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, hai seluruh manusia. Jadi sebetulnya khitabnya, informasi yang Allah ingin sampaikan kepada semua manusia, hamba-hamba Allah. Karena ini sebetulnya hukum universal yang memberikan manfaat kepada setiap manusia kalau menggunakan hukum ini dalam kehidupan. Apalagi bagi orang-orang beriman, ya. Terlebih bagi orang-orang yang yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini dibuktikan dengan penyembahan dan menunaikan segala apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan dasarnya mesti halal dan thayyib. Halal ya secara umum tidak bermasalah secara syariat, ya kan? Jadi kalau orang Arab mengatakan hillul mushkilah ya fahalal, ya, hillul ahbal fahalal, tali itu semrawut ya, kemudian diurai menjadi baik lagi halal sehingga nggak ada masalahnya, ya kan? Persoalan itu semrawut kayak benang kusut, begitu diurai, ya kan? Nah, sudah nggak ada masalah lagi, halal, sesuatu yang bebas dari persoalan. Secara syariat ya bisa kita katakan bisa dipandang suci, ya kan? Baik dalam konsepsi syariah, baik dari segi ya materi asalnya, materi asal, atau juga dari segi cara mendapatinya, ya, cara memperoleh, kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Nah seperti ini, ya. Misal secara standar ya, sekarang kita ingin katakan untuk program vaksinasi ya. Nah vaksinasinya ini materinya, nah dari mana bahannya? Apakah dari sesuatu yang dibenarkan oleh syariat? Ya, syariat hukum pokoknya Al-Quran, ya, kemudian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pandangan Al-Quran dengan hadis atau sunnah memandang materi yang digunakan ini? Apakah bahannya itu halal secara syariat atau dilarang? Ya, ada unsur-unsur yang dilarangnya atau tidak? Ada nggak misalnya, mohon maaf, misal Islam melalui Al-Quran sebagai sumber hukum, hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum, mengharamkan, melarang, misalnya penggunaan segala yang terkait dengan babi, misalnya, atau bahan-bahan najis. Maka terkait dengan vaksinasi ini, dia pertama, bahan materinya harus terbebas dari bahan-bahan yang dihukumi haram, ya, atau tidak diperkenankan oleh syariat. Dilawan dari kata halal itu haram, ya, maka barang-barang yang haram itu tidak diperkenankan, dianggap tidak suci,
Ya, termasuk misalnya materi yang mengandung najis dan sebagainya. Maka hal pokok yang harus dipastikan adalah terkait dengan program vaksinasi, apakah bahan yang digunakan untuk vaksin itu termasuk bahan yang suci atau tidak, baik secara syariat atau tidak, ya. Nah, nanti yang kedua ini juga umum cara memperolehnya, ya kan? Bahannya sudah suci, tapi cara memperoleh vaksinnya misalnya kita dapatkan dengan cara yang salah, mencuri, kan, maka jadi haram. Ya, belum digunakan ya jadi haram itu ya. Jadi ini turunan ya, ada materinya bagus, vaksinnya suci, udah dicek, udah diteliti dan sebagainya, tapi ada segelintir orang misalnya dengan cara memperoleh dengan cara yang tidak baik ya, dia curi misalnya, dia ambil, nah, kemudian ada yang ngambil dia jual kembali misalnya, itu sudah haram cara memperolehnya ya, bagi pribadinya, atau ngambil sengaja untuk vaksin pribadi tapi dengan cara mencuri misalnya, nah itu haram ya. Jadi cara memperolehnya, kemudian ini yang paling pokok materi asalnya, karena kita akan fokus kepada aspek ininya nih ya. Baik, ini bagian pertama ya. Jadi konsepsi halal ini menjadi ukuran yang pertama untuk bisa menilai vaksin itu supaya bisa digunakan, khususnya bagi umat Islam ya. Mohon izin saya bicara dalam konteks keislaman ya. Jadi ini cara pandang hukum Islam, dan kita para ulama punya kewajiban untuk menjelaskan dan menjaga nilai keislaman ini supaya bisa dipraktekkan dengan benar. Karena pertanggungjawabannya saat kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian yang pertama, vaksin itu harus dipastikan kehalalannya dari materi asal pembuatan vaksinnya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini yang standar dulu ya, saya katakan hukum asal nih. Hukum asal, hukum pokok. Ya. Kalau sudah kita dapatkan kepastiannya, misal, alhamdulillah materi vaksinnya ini suci, baik, halal. Tidak ada persoalan secara agama ya dalam konteks pembuatan vaksinnya. Maka, bagian keduanya, yang ini. Ya, sifat thayyibnya. Ini yang pertama, yang kedua. Ya. Apa itu thayyib? Kesesuaian antara vaksin yang telah dihasilkan, yang suci ini, dengan kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Ya, ada efektivitasnya, ya, makanya sering kan dikatakan efikasi atau kemanjuran. Ya, manjur enggak buat tubuhnya? Ya, kemudian sesuai enggak dengan kondisi tubuh yang bisa menerima? Walaupun vaksinnya halal, tapi tubuh tidak bisa menerima dengan baik, bahkan bisa jadi membahayakan misalnya. Ya, taruhlah misalnya, oh ini dijelaskan kandungan vaksinnya ini halal, terbuat dari ini. Ya, cuma di tubuh seseorang itu misalnya ada komorbid atau tensi sedang tinggi gitu kan, atau ada kondisi tertentu yang memang tidak cocok dengan vaksinnya. Maka sifatnya menjadi tidak thayyib. Ya, ingat ya, sifatnya menjadi tidak apa? Tidak thayyib. Jadi kalau kita turunkan faktor yang kedua ini, faktor thayyib, ya, itu ada kesesuaian dari sisi misalnya efikasi, gitu kan? Atau kemanjurannya lah, ya bahasa kita, kemanjurannya, ya, dan kesesuaian, ya, ya, dengan kondisi atau penerimaan tubuh, kondisi tubuh, kan, yang divaksin, gitu kan? Paham ya? Karena itu jangan sampai misalnya vaksinnya udah bagus, ya kan? Barangnya halal, barangnya baik, suci secara syariat, tapi keadaan tubuh kita tidak sesuai dengan vaksin itu. Maka dari sini teman-teman sekalian juga tidak diperkenankan vaksin itu digunakan sekalipun itu halal. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia sudah suci, bagus, tubuh kita juga diceknya baik, tidak ada persoalan, maka di sini, ini berlaku, boleh digunakan. Silahkan, tidak ada masalah, apalagi tujuan-tujuan maslahatnya tercapai, ya, baik itu misalnya untuk menciptakan kekebalan, meningkatkan imunitas, ya, ataupun juga herd immunity misalnya, yang mendapatkan kekebalan berjamaah. Karena kalau virus sifatnya konvensional, ya, yang dalam arti seperti biasa normalnya, ya, seperti juga ilmuwan-ilmuwan kita menyampaikan, ya, termasuk juga nanti ada beberapa peneliti menyampaikan, termasuk nanti juga saya uraikan di fatwa MUI, ya, kan nanti ada virus-virus terkait itu dilemahkan
ya, atau bahkan ada yang dimatikan ya dengan satu cara tertentu yang nanti kemudian disuntikan ke tubuh kita supaya antibodi kita membaca sehingga imunitas naik. Ya, sehingga nanti ketika ada virus yang sama itu menyerang, antibodi kita sudah bisa membaca, sudah naik, dan kita bisa melawan sehingga tubuh tetap kebal, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau memang suci dipastikan baik, nggak ada masalah, kemudian tubuh kita juga siap menerimanya, maka yang demikian tidak ada persoalan. Ya, hukum asalnya bisa mubah, silahkan. Atau kalau sifatnya memang harus dilakukan, bahkan bisa naik statusnya. Ya, dari sunnah yang ditekankan menjadi wajib kalau itu menentukan kemudian kemaslahatan atau bahkan awas menjaga nyawa seseorang, hifdzun nafsi, yang kalau tidak dilakukan dengan itu bisa berdampak madarat bahkan kepada tubuh miliknya. Jelas ya? Nah, jadi hukumnya boleh kalau sekiranya memenuhi unsur halal dan thayyib. Jelas ya? Nah, kalau ini tidak terpenuhi salah satunya, ya, maka nanti detil hukumnya menjadi berbeda. Ya. Saya beri contoh begini, tidak terpenuhi misalnya ya. Ini yang pertama, halalnya tidak terpenuhi, unsur halalnya. Ya. Ada dugaan kethayyibnya mungkin cocok, tapi halalnya jadi masalah. Misal, di antara unsur yang digunakan materi pembuat vaksinnya ada salah satu enzimnya misalnya, ya, atau bagian tripsinnya itu bisa diistilahkan itu kan, ya, yang berasal dari yang diharamkan oleh syariat. Ya, saya contohkan langsung misalnya mengambil dari babi gitu kan, ya, seperti ini. Nah, jelas karena babi sifatnya diharamkan, ya. Saya di Quran surah kedua ayat 173, ya, paling kiri agak ke tengah di mushaf standar. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Termasuk di Al-Maidah ayat 3 juga, gitu kan? Nah, sungguh Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, termasuk apa? Daging babi dan segala yang terkait dengan babi itu, gitu kan? Segala yang terkait dengan babi. Nah, kalau ada bagian dari materi vaksin itu, ya, materi vaksin yang ternyata diindikasikan ada kaitan dengan babi misalnya yang diharamkan, lalu dari indikasi ini diteliti ternyata benar ditemukan itu, maka ini berubah dari halal materinya menjadi haram. Oh, ya, haram. Walaupun secara dugaan nanti misalnya ada unsur thayyibnya, ini cocok nih vaksinnya, cuma unsur halalnya ini tidak ada, menjadi haram. Ya kan? Hukum asal ya, saya bicara hukum asal tuh, yang pokok. Asalnya apa? Ini haram. Cuma haram ini nanti, teman-teman sekalian, itu bisa beralih untuk sementara karena faktor maslahat. Ya, apa maksudnya? Kalau memang dalam kondisi ini, detail hukum ya, kalau dalam kondisi ini tidak ditemukan lagi vaksin yang halal sifatnya, ini nggak ketemu nih yang halalnya nih, karena masih dalam penelitian, ya, belum ada, belum ditemukan, belum diketahui apakah dari enzim sapi bisa atau enggak gitu kan, nah masih konsentrasinya ke situ. Nah sementara hajat darurat membutuhkan, ya, ini ada yang sudah nggak kuat, yang tumbang, yang memang harus membutuhkan vaksin dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, maka ini sifatnya menjadi darurat. Ya, makanya di ujung ayatnya famanid turra ghairu baghin wala 'adil fala itsma 'alaihi. Ah, itu langsung jawabannya dari Al-Qur'an, bukan ada hidayat ya. Buka Quran surah kedua ayat 173. Maka siapa yang terdesak, kata Allah, famanid turra, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Isim mausul, ya, dia konjungsi yang berfungsi sebagai subjek atau bahkan objek yang menunjuk kepada personal tapi umum. Ya, personal itu umum, sifatnya personal, tapi dia juga mengandung hukum umum. Artinya apa? Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya. Nah, kata Allah, kalau ada kondisi terdesak kepada siapapun dan memang harus menggunakan bagian yang terkoneksi dengan unsur haram ini, karena yang halal belum ditemukan, ghairu baghin wala 'adin, sepanjang tidak berlebihan dan itu memang bagian dari kebutuhan. Ya, fala isma 'alaihi, maka silahkan, nggak ada dosa. Jadi ini oleh Allah diberikan satu dispensasi, nggak apa-apa. Ya, karena ini menjaga nyawa dalam kondisi yang memang sangat terdesak, sama dengan seseorang, ilustrasi gampangnya, pergi ke satu tempat nggak menemukan makanan. Ya, tiba-tiba ada bunyi hewan ngorok gitu kan, ngok 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 ngok, ya, yang kalau itu nggak dikonsumsi, ya, nggak dimasak, dimakan, ini bisa berbahaya bagi nyawa. Maka sepakat semua ulama sementara boleh untuk menghilangkan lapar, bukan untuk dinikmati.
Ya kan? Nah, ini pun demikian. Kiasnya, analoginya, kalau vaksin yang halal nggak ditemukan dari unsurnya, ya, dan terdesak keadaan dan terancam nyawa, maka dia boleh digunakan untuk sementara sampai, ingat, sampai ditemukan yang halalnya. Ya, awas, hati-hati. Ini penting sekali ya, karena nanti akan kita bahas secara turunan lebih terperinci lagi, ya. Asal, hukum pokok, detil, kemudian rincian. Jadi nanti kalau kita temukan yang halal dan thayyib ini yang digunakan, kalau nggak ditemukan yang halalnya walaupun thayyib, maka sifat darurat ini yang mesti dilihat. Ya, ini sifatnya nih. Sampai nanti menemukan yang halal. Tapi kalau yang halal ada, ya, terus yang haram juga ada. Ini, awas sekali lagi ya. Ini saya sedang bicara tentang sudut pandang syariat Islam. Ya, tolong yang tidak mengerti jangan banyak dikomentari. Ya, sehingga membuat suasana nanti menjadi semakin keruh. Lihat ya, kita sedang bicara tentang nyawa ini. Jangan main-main, jangan tentang angka-angka, dan sedang berbicara tentang konsekuensi kepulangan ke akhirat dengan iman kita masing-masing. Ya, makanya tolong yang memiliki kompetensi silahkan berdiskusi, berikan sumbang asi. Tapi yang tidak memiliki kompetensi, tolong mengikuti, memahami. Ya, jangan membuat sebuah kegelisahan-kegelisahan baru sehingga menciptakan madarat yang lebih besar. Nah, itu dosanya luar biasa, gitu ya. Baik, mohon izin ya kalau saya sedikit agak menekankan dalam beberapa hal. Kembali ke sini, kalau yang halal ada, yang haram juga ada, maka bagi umat Islam, ingat, bagi umat Islam dia harus wajib bin kudu mendahulukan yang halal. Ini nggak boleh digunakan. Ya. Nah, terlepas dari pandangan keyakinan misalnya yang lain, yang non-muslim, yang belum beriman, ya, itu silahkan, sah-sah saja. Bahkan nanti bisa diatur misalnya, yang menurut umat Islam yang halal silahkan gunakan ini untuk umat Islam, kan? Yang dalam persepsi non-muslim, yang belum beriman atau yang lain misalnya boleh menggunakan yang menurut umat Islam tidak diperkenankan, silahkan. Tinggal diatur teknisnya bagaimana. Jelas ya? Jadi di sini kita menemukan 3 kondisi. 1, kondisi ideal, halal, dan thayyib. Kemudian juga situasi membutuhkan misalnya untuk itu bisa digunakan ya sebagai ketahanan massal misalnya menghadapi khususnya pandemi COVID-19. Maka ini kondisi ideal, halal plus thayyib. Yang kedua, halalnya iya tapi tidak thayyib. Maka ini jadi catatan, ya, jangan dipaksakan, ya, jangan sampai ada desakan-desakan sehingga bisa menimbulkan korban. Tujuan vaksinnya bagus tapi tidak tercapai karena memang kondisi tidak dijelaskan secara terbuka, dipaksakannya vaksin, ya, tidak mengerti tentang resiko yang akan terjadi, maka di sini menjadi madarat yang lebih berbahaya. Dan yang ketiga yang ini tadi, ya, detil dari persoalan, jika dalam kondisi yang darurat ada unsur halalnya tidak ditemukan, jadi dia berubah menjadi haram, ya, walaupun dia thayyib, maka hukum detilnya adalah boleh digunakan dengan sifat kedaruratan saja sepanjang yang halal belum atau tidak ditemukan. Tapi kalau ini sudah ada, sudah ditemukan, maka tidak boleh menggunakan yang haram lagi, yang halal, yang harus kemudian dimaksimalkan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, vaksin apa yang digunakan di Indonesia? Dari 3 kondisi ini, bagaimana praktek vaksinasi ini di lapangan? Ya kan? Sehingga dengan itu, kita bisa mengambil satu pelajaran dan pedoman utama dalam rangka kita menyikapi program vaksinasi ini. Ya, baik, dari situ teman-teman sekalian, alhamdulillah sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan panduan yang sangat terperinci. Ya, karena kenapa? Karena di Majelis Ulama Indonesia pun itu sudah melakukan kajian untuk fatwa, bahkan komprehensif, dan sudah melakukan pengeluaran fatwa, ya, terhadap vaksin yang digunakan di Indonesia. Ternyata kita temukan ada 2 vaksin, ya, yang secara formal, ya, kalau saya katakan formal artinya dari pemerintah itu, ya, sebagai bagian dari yang bertanggung jawab tentang kehidupan berbangsa bernegara, ya, dan menjaga kita menunaikan amanat undang-undang untuk bisa melakukan program vaksinasi dan memilih vaksin sesuai dengan apa yang bisa didapatkan. Ada 2, dan dari 2 itu MUI, ya, sebagai penjaga umat Islam dari segi penunaian hukum syariat dan punya tanggung jawab di situ, juga punya kewajiban untuk meneliti, memberikan rekomendasi, baik diminta ataupun tidak oleh pemerintah, dan mengeluarkan fatwa. Nah, dari 2 ini, fatwanya sudah kita bisa dapatkan.
Dan kita juga bisa ketahui ya dari situsnya MUI, ini saya contohkan beberapa, saya lingkari untuk menguatkan. Ini ada fatwa yang pertama, Majelis Ulama Indonesia nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Ya, ini dikeluarkan ditandatangani tanggal 11 Januari 2021 Masehi, 27 Jumadal Ula tahun 1442 Hijrah. Nah, jadi sudah 6 bulan ke belakang. Ya, ini yang Sinovac. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian juga yang kedua ada AstraZeneca. Ya, AstraZeneca ini ulama juga melalui Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14. Kalau yang ini nomor 2, ya, yang ini nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Ya, ini ditandatangani, dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021 Masehi, 2 Sya'ban 1442 Hijriah. Ya, jadi yang ini kurang lebih 4 bulan yang lalu, yang ini sudah 6 bulan yang lalu. Ya, jadi ini ada 2, pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Nah, ini saya alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, MUI tidak memberikan fatwa bentuk umum, tapi setiap jenis vaksinnya itu diteliti dan keluar fatwa. Dan boleh jadi kita belum tahu ini dari 3 sifat ini detailnya seperti apa. Ini detailnya, struktur hukumnya diturunkan di sini, baik dari dalil sampai keluar keputusan sesuai dengan frame hukum Islam, bagaimana konsepsi fatwa itu mesti keluar. Baik, saya agak cepat teman-teman sekalian ya. Sekarang kita masuk ke Sinovac dulu ya, ke Sinovac nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan dan diantara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Saya ulang ya, awas nih. B. Bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya. Tuh, tadi yang telah saya sampaikan. Jadi ini fungsi MUI untuk menjaga ya umat Islam dalam penunaian syariat, tertunaikan dengan benar, menjaga apa yang dikonsumsi, karena syariat kan luas sifatnya. Ya, bukan hanya ada ibadah saja, ada akidah nanti, ada akhlak, ada al-ahkam amaliyah, gitu kan? Ahkam amaliyah dibagi 2, ada ibadah nanti, ada muamalah ada 9 cabang lagi, gitu kan? Ada akhwal syakhsiyah sampai keturunan, sampai hubungan antara negara dengan rakyat dan masyarakat. Nah, ini sudah masuk nih ke fungsinya. Jadi ditujukan kepada kita umat Islam. C. Bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat. D. Bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT Bio Farma Persero terhadap produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. E. Bahwa untuk kepentingan tersebut Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya. F. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma Persero sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Sudah komprehensif. Ya, artinya di sini saya sangat alhamdulillah bersyukur sangat terbuka, artinya dari produsen juga terbuka mengajukan permintaan karena tahu ini mayoritas umat Islam di Indonesia akan menggunakan itu ya, dan MUI juga luar biasa respon di sini dengan baik. Kemudian memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah, umat Islam kita khususnya, dan juga pihak-pihak lain ya, non-muslim saudara-saudari kita sebangsa setanah air yang berkenan untuk melihat tinjauan MUI ini. Dipersilahkan, sangat terbuka ya. Mengingat, nah di mengingat ini biasanya sudah ada struktur fatwa. Kalau sudah mengingat, apa dasar hukum untuk mengeluarkan fatwa itu? Biasanya rumusannya sudah nggak jauh dari Al-Quran, dalil Qurannya apa, gitu kan? Nah, kemudian nanti hadis-hadisnya apa, ya? Lalu setelah itu konstruksi hukumnya, dasar untuk melakukan produk hukum, mengeluarkan produk hukum. Produk hukum itu disebut dengan fikih. Dasar kaidahnya usul fikih. Itu biasanya Qurannya apa, hadisnya apa, kaidah usulnya apa, lalu keluarlah produk fikih berupa hukumnya. Nah, ini lengkap nih ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang selain yang saya sampaikan itu ada juga di sini ya. Al-Baqarah 173. Yang dasar yang pokok sudah standar ya. Al-Baqarah 168, yang ini 173, kemudian Al-Maidah tadi yang saya sebutkan ayat 3 sudah disebutkan. Kemudian Al-An'am ayat 145 ini dasar. Jadi Qur'annya sudah dicantumkan. Jadi kalau teman-teman dalilnya apa? Ada. Tinggal buka aja ya. Ini tinggal dilihat juga sudah ada lengkap. Ya kalau ulama nggak usah ditanya gitu kan, pasti sudah ada rumusan. Dan hadis-hadis nabinya apa? Jadi dari Qur'annya sudah, hadis ini standar nih. Jadi kalau nggak begini, bisa diberi masukan, ya. Jadi Qur'annya apa, hadisnya apa, sini sudah ada hadis-hadisnya. Kemudian setelah hadis kaidah fikih, betul kan? Nah, di Quran hadis kaidah fikihnya. Ya kaidah fikih nanti rumusan untuk mengeluarkan sebuah hukum, karena Al-Quran itu hadis sumber hukum. Ya sumber hukum ini untuk menjadi sebuah produk hukum, mesti ada rumusan-rumusan. Rumusan ini terambil dari sumber hukum, dirumuskan. Oh, di Quran ini ada perintah nih. Wa aqimus shalah, tunaikan salat. Terus dilihat semua konstruksi perintah dari A sampai Z, Al-Fatihah sampai An-Nas. Oh, umumnya perintah ini menunjukkan sifatnya sifat wajib nih. Ya, kecuali ada kondisi tertentu yang menjadikan wajib ini menjadi turun hukum, misalnya bergeser. Ya, disebut dengan karinah, maka muncul kaidah nanti, kaidah dasarnya apa itu? Al aslu fil amri lil wujuh hatta yadulla dalilun ala khilafi. Ya, itu kaidah namanya. Nanti dari kaidah ini dipraktikkan untuk mengeluarkan sebuah produk hukum. Nah, ini kaidahnya banyak nih, Masya Allah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ad-dararu yuzal, al-amru bi syai' amrun bi wasaili, dan seterusnya. Sampai 6 ya. Nah, setelah itu sudah kita ketahui Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, kaidah dasarnya apa. Sebelum mengeluarkan produk hukum itu, kita harus mengetahui secara bersanad. Nah, ini yang terjaga di Islam ini ada khazanah begini nih. Ya, yang ini luar biasa sehingga produk hukum Islam itu terjaga kemurniannya dan argumentasi yang kuat dipertanggungjawabkan. Ya, apa diantaranya? Setelah kita ketahui sumber hukum Al-Quran, hadis, mengeluarkan sebuah kaidah hukum, dilihat ulama bagaimana. Ulama-ulama dulu memahami kaidah hukum itu. Ya, dilihat supaya ketersanadan, ketersambungan, transmisi penggunaan dalil itu tersambung kepada para ulama-ulama, yang ulama ini pun disebut pewaris Nabi. Ya, innamal ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Makanya di Islam dikenal dengan ada sanad, namanya sanad keilmuan, transmisi pengetahuan yang tersambung pemahaman pada ulama-ulama yang lurus sampai ke pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Maka bagaimana kemudian dikutip pendapat para ulama memahami ayat-ayat, hadis-hadis dan kaidah tadi ini? Ada pendapat Imam Az-Zuhri dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj gitu kan. Kemudian juga ada pendapat Imam An-Nawawi, dan terus ini sampai 1 2 3 4 5 ya. Nah, 1 2 3 4 5 sudah disampaikan kemudian dari pandangan ulamanya. Lalu dilihat ya ada enggak fatwa-fatwa terkait di MUI yang telah dikeluarkan terkait dengan vaksinasi dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengeluaran fatwa dan perbandingan, komparasi, fiqhul muqarin, dibandingkan dengan yang dulu situasinya gimana. Kalau sama ya cukup fatwa yang dulu dikuatkan. Kalau berbeda yang dulu dilihat, jadikan tinjauan, lalu dijadikan sebuah pokok untuk mengeluarkan hukum yang sekarang. Makanya di sini mengingat nanti nomor 2-nya fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi kan, dan fatwa MUI nomor 1 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan. Nah, ini detail sekali ya. Ini fatwa ini sampai dengan 5. Nah, ini yang penting. Laporan dan penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences COLTD Cina dan ke PT Bio Farma Persero tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut. Nah, ini alhamdulillah. Ya, jadi langsung didatangin nih oleh LPPOM MUI. Nah, gimana nih? Ya, di Sinovac buatnya seperti apa? Untuk mendapatkan nih materinya apa? Suci enggak? Halal enggak? Bahan yang digunakan apa? Tempatnya di mana? Nyatu nggak dengan bahan najis yang lain? Dicek ke sana. Ya, apa hasilnya? A. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi kan. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya herd immunity tujuannya atau yang lain ya. B. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. C. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan virosel, sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian purifikasi, formulasi, dan pengemasan.
D. Sel Vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika, African Green Monkey, dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. E. Media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia serum darah sapi dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Kemudian selanjutnya terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial di mana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. G. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi. Nah, tolong garis bawah ya. Nah, ini penting ya. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. H. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter hasil formulasi vaksin. I. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet. 6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa A. Vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero dalam proses produksinya 1. Tidak memanfaatkan intifa babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, juz minal insan. 3. Bersentuhan dengan barang najis mutawassithah sehingga dihukumi mutanajis tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, ya tathhir syar'i. 4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. B. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma Persero dipandang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i, tathhir syar'i. 7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization, ya, EUA, dan jaminan keamanan safety, mutu, quality, serta kemanjuran efikasi bagi vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Baik. Nah, dari semua tadi apa hukumnya? Terus digali. Qurannya, hadisnya, kaidah usulnya, dapat ulamanya, kemudian penelitian di lapangan untuk memastikan, baru kemudian dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu 1, ingat ya, 3 nama loh, awas hati-hati yang sudah diteliti, artinya di luar ini kalau ada dikaitkan dengan Sinovac itu belum masuk dalam kategori fatwa MUI, mesti hati-hati ya. 1. CoronaVac, kedua vaksin COVID-19, ketiga Vac 2 Bio, ya. Ada 3, saya ulangi, CoronaVac, vaksin COVID-19 dan Vac 2 Bio. Kedua ketentuan hukum, 1. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Jadi dari faktor kehalalan aman. Ingat ya, awas hati-hati ya. Tolong ini jangan dibawa ke nuansa-nuansa di luar konteks syariat ya. Ya, kita tidak sedang berbicara apakah tentang pandangan secara ilmu ya dan macam-macam atau bahkan politis, tolong jangan bawa ke sana. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ini aspek syariat ya dalam konstruksi hukum Islam. Jadi ketika ditanya kehalalannya, MUI sudah meneliti suci dan halal dengan segala konstruksi hukum tadi. 2. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Ltd. Cina dan PT Bio Farma Persero sebagaimana angka 1. Catat baik-baik, boleh digunakan untuk umat Islam. Awas hati-hati ya. Ini sudah fatwa dan diberikan penjelasan kepada kita, boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Jadi kehalalan tadi pun seperti saya sampaikan, tidak serta-merta menjadikan misalnya silahkan, tidak. Fatwanya diikat pada bagian yang kedua. Ya, sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Artinya apa? Walaupun itu akan divaksinasikan kepada umat Islam khususnya, maka harus ada jaminan dari vaccinator kepada vaccinated ya, yang memvaksin kepada yang divaksin bahwa ini aman
ini baik. Dari mana tahu aman dan baiknya? Nah, tentunya di sini harus ada keterbukaan. Baik yang memvaksin ataupun yang divaksin. Ya, jadi disampaikan dari yang memvaksin, ini vaksinnya Sinovac, misalnya mereknya CoronaVac, kandungannya begini. Ya, nanti ini hati-hati Bu ya, Pak ya, harus disampaikan Bapak Ibu dengan jujur. Kita pun harus jujur sebelum divaksin. Misalnya apa? Pak Ibu, ini tensinya harus stabil ya. Nah, awas nih, ini nggak ada misalnya yang komorbid nih, hati-hati karena ini takutnya ada gejala-gejala yang tidak sesuai. Sampaikan, harus terbuka. Jangan ujuk-ujuk vaksin celep. Terus masyarakat juga pengen divaksin, antri aja, tahu-tahu nggak cocok misalnya, itu bahaya. Ya, dan itu masuk pada kategori yang nggak boleh. Ya, dilarang gitu. Ya, karena itu mohon izin saya sempurnakan dulu, nanti saya baru ini kan ya tunjukkan beberapa hal. 3 ketentuan penutup. 1, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Maka ini saya sudah menyampaikan, jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadal Ula 1442 Hijrah. 11 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa ditandatangani Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA, Sekretaris Miftahul Huda LC. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama, Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Ya, jadi apa legal standingnya Ustadz Adi menyampaikan ini? Ini anjuran MUI meminta kepada kita untuk menyampaikan, dan saya juga bagian dari ulama yang harus menyampaikan tanggung jawab hukum. Jadi di sini jelas untuk Sinovac, teman-teman sekalian, kehalalan sudah dipastikan dari penelitian MUI, ini tidak ada masalah. Tapi ketonyiban, hati-hati, ini sesuai dengan kondisi tubuh seperti yang disampaikan di fatwa atau juga keadaan yang tadi telah saya uraikan keterangannya. Artinya di sini penting kita bersinergi, bekerja sama dalam program vaksinasi ini. Pertama, dari vaksinator yang akan memberikan vaksin harus betul-betul terkoordinir dari pusat sampai ke daerah. Ya, ada satu protokol, ada satu protap yang jelas bahwa sebelum divaksin dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kalau perlu saya usulkan sih ada pendampingan ya dari nakesnya, satgasnya, misalnya ulama atau ke bawahnya level ustadz gitu kan. Yang diberikan pemahaman, sudah jelas, sudah paham semua, bersinergi semuanya. Kalaupun ini program akan dijalankan, bersinergi, dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, ini vaksinnya Sinovac ya, mereknya CoronaVac. Ini fatwa MUI-nya sudah diteliti Bu, sampai ke sana Pak, jangan takut, ya kan? Sudah diteliti sampai ke sana, sudah ditemukan, hukumnya suci, hukumnya halal. Cuma, walaupun suci halal, ini harus cocok dengan kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf, mohon izin nih, siapa yang tensinya masih tinggi, dicek dulu tolong tensi dulu sebelum divaksin. Kan bisa begitu, ya? Nah, siapa yang ada komorbid? Ya, begini. Nanti kan hasil penelitian itu akan menunjukkan itu. Jadi kalau yang, Pak saya ada begini, begitu. Jangan dulu deh Bu ya, takutnya beresiko dulu. Yang lain dulu siapa yang stabil, baru divaksinasi. Ya, nah ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang di lapangan, teman-teman sekalian, ini madarat yang lebih besar. Alih-alih jadi baik, jadi bermasalah. Ya, dan itu kalau kita lihat berita di media, ini saya clipping. Ya, banyak ini yang harus juga difikirkan, dievaluasi. Ya, mohon izin misalnya ini teman-teman, ini berita saya kumpulkan ini ya dari berbagai ragam nih. Misalnya ini Kompas nih, Kompas TV Jumat 21 Mei 2021 dari Mei. 30 orang meninggal setelah vaksinasi COVID-19. Komnas KIPI jelaskan penyebabnya. Ya kan? Nah, ini berarti ada orang meninggal setelah divaksin 30. Mohon maaf ya, kalau ada yang meninggal, oh ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Tolong jangan jadikan itu sebagai angka statistik gitu. Itu nyawa. Ya, jangan karena itu nggak ada kaitan dengan Anda, bukan keluarga Anda, bukan sahabat Anda, bukan saudara. Anda mudah mengatakan ini misalnya mohon maaf ini hanya sekedar mengingatkan dan mengoreksi pola komunikasi supaya terasanya nyaman gitu. Jangan sampai Anda hanya katakan yang meninggal hanya sekian kok. Ya, cuma 30, cuma 27, cuma 50, itu ini nyawa gitu. Ya, dan negara pun punya kewajiban menjaga nyawa warganya gitu. Ya, dan agama tuh, bahkan agama punya kewajiban dari 5 maqasid syariah. Pertama itu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, jadi kasus-kasus semacam ini Jumat 21 Mei. Yang ini
Bisnis.com 27 Mei, artinya 6 hari setelah ini ada berita lagi 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac, tanda tanya. Jadi bacanya diperbaiki, 27 orang meninggal terkait vaksin Sinovac, tanda tanya. Ini penjelasan Satgas COVID-19, itu kan? Ada beritanya, tinggal dibaca. Artinya setelah divaksin ada yang meninggal, itu kan? Nah ini perlu dijelaskan. Ini ada KIPI meneliti, Satgas juga melihat, itu kan? Kemudian Kompas nih 24 Juni nih, ya. Nah ini. Warga Tangerang meninggal dunia usai terima vaksin COVID-19. Belum diketahui penyebabnya. Belum ketahuan nih. Saya sudah baca isi-isinya nih. Ya, saya sudah baca sampai yang terbaru ini Rabu 10 Dzulhijjah 21 Juli nih. Orang Muslim usai divaksin demam dan mual akhirnya meninggal. Padahal nggak kemana-mana. Datangnya sehat. Ya, kemudian juga divaksin. Setelah itu ada mual, ada demam. Ya, puskesmas mohon izin ya, ini yang diberitakan itu belum bisa menangani dengan sempurna ke rumah sakit, tiba-tiba di perjalanan meninggal dari kondisi sehat, itu kan. Nah ini diceknya macam-macam. Dari kasus yang warga Tangerang ini saya baca semua, ternyata tensi sedang tinggi 160, tapi kok divaksin juga, gitu kan. Nah kemudian ada beberapa yang lain. Nah ini saya kira ini penting dievaluasi ya. Nah, bahkan ini ini nih, ini Menko nih, salah satu menteri ya. Nah ini di detik.com nih, Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.58. Ya ini dibaca ya, di sininya Luhut ungkap 54 orang meninggal gegara COVID setelah divaksin. Ya, walaupun ini kok tiba-tiba dirubah. Judulnya ini jadi tiba-tiba dirubah. Saya akses lagi, setelah saya screenshot dirubah lagi. Luhut 54 orang meninggal setelah divaksin karena komorbid. Asalnya begini, jadi begini gitu kan. Setelah divaksin ini karena komorbid. Cuman persoalannya begini, ya. Baik itu komorbid atau bukan komorbid, berarti kan sudah dipelajari. Nah, data ini secara statistik dikumpulkan, penyebabnya apa menjadi protap. Sampai ke bawah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta bi amrika sahla. Para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pembahasan kita malam hari ini seputar sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di seluruh dunia. Banyak masyarakat, negara menunggu solusi ini untuk mengakhiri pandemi yang sangat luar biasa, hampir memakan waktu 1 tahun. Pembahasan kita malam hari ini seputar vaksin. Kita tidak membahas secara kesehatan maupun yang lain, kita membahasnya secara syariat. Maka malam hari ini kita membahas vaksin Corona dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang sebuah vaksin yang diperlukan oleh kita pada saat ini? Yang muncul atau timbul keraguan di banyak negara, khususnya negara-negara Islam, dengan munculnya sebuah vaksin di sebagian negara termasuk di Cina dan negara-negara yang lain. Dan pernah diingatkan oleh sebagian negara Islam bahwa dulu pernah ada yang namanya vaksin campak sekitar 2 tahun yang lalu.
vaksin campak itu sekitar 2 tahun yang lalu diingatkan bahwa vaksin itu haram menggunakannya. Karena di dalam bahan yang digunakan itu ada babi. Dan dalam pertemuan kita malam hari ini, insya Allah kita membahas tentang masalah virus corona ini sekaligus tentang vaksin menurut pandangan syariat Islam. Ketahuilah bahwa vaksin atau virus corona ini, infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia juga sekaligus. Hanya dalam waktu beberapa bulan, dengan waktu yang begitu luar biasa singkatnya, bisa menyebar di banyak negara, banyak tempat, yang benar-benar menghabisi banyak korban. Yang mungkin virus-virus sebelumnya tidak pernah mengakhiri atau menghabisi banyak nyawa sebagaimana dilakukan oleh vaksin atau virus corona ini. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Virus ini sangat luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam mewaspadainya. Harus senantiasa berhati-hati. Tidak boleh kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Virus ini menyerang pernafasan. Maka itu mengakibatkan orang tersebut ada cairan di pernafasan, kemudian dia cepat meninggal. Dan sudah dinyatakan oleh WHO secara resmi bahwa virus corona ini sebagai pandemi global di tanggal 19 Maret 2020. Dan terjadi perselisihan tentang munculnya virus corona ini. Macam-macam pernyataan dari berbagai macam negara. Ada yang bilang dari binatang, ada yang bilang karena tidak makan makanan yang halal, ada yang makan karena makanan apa, ada yang mengatakan karena tidak ada kebersihan. Maka yang kita teliti di sini bukan virusnya. Kita sekarang membicarakan virus sekaligus dengan obatnya, vaksin yang menurut pandangan Islam. Karena memang sudah terjadi. Biarkan untuk menelitinya untuk orang ahli kesehatan atau kedokteran sebab terjadi atau munculnya virus corona ini. Maka ada beberapa poin yang seakan meringkas dari terjadi virus corona ini, khususnya yang menimpa diri kita. Yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan nyawa kita. Wajib setiap muslim untuk melindungi diri dengan semampunya dari segala penyakit dan mencegah daripada segala penyakit atau virus sebelum terjadi bahkan sesudah terjadi. Sebelum terjadi kita meminta agar kita mewaspadai virus tersebut. Hati-hati, jangan sampai menimpa dirimu. Jangan cuek, karena ketika Anda cuek dengan sebuah penyakit bisa Anda tertular, bisa Anda menularkan virus tersebut kepada banyak orang. Kita tahu yang ada gejala maupun yang tidak ada gejala dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita ini hamba-hamba Allah berobatlah. Fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Maka jangan sampai kita lalai menggunakan obat atau mencegah diri kita dari segala penyakit. Nabi mengatakan semua ada obatnya kecuali apa? Kecuali orang yang sudah mau wafat dan orang yang sudah tua. Gak ada obat kita minum kembali muda usia 20 tahun, gak ada. Operasi plastik mukanya tapi di tangannya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan, kulitnya masih nampak. Ini orang sudah usia 100 tahun, 80 tahun dan seterusnya.
Dan termasuk daripada maqasidis syariah, tujuan daripada syariat Islam menjaga apa? Menjaga 5 hal. Yang pertama, hifdzun nafsi, menjaga nyawa kita. Yang kedua, hifdzud din, menjaga agama kita. Yang ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal, maka kita tidak boleh meminum sesuatu yang membuat kita mabuk. Wa hifdzun nasli, menjaga keturunan. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk negara melakukan yang namanya mengikat atau membatasi gerakan orang yang ada di negeri tersebut jika terjadi sebuah wabah yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka, seperti melarang orang masuk kota tertentu atau keluar dari kota tersebut atau masuk keluar negeri tersebut, bahkan yang disebut sekarang PSBB dan lain sebagainya, atau melakukan isolasi mandiri untuk sebagian tempat-tempat yang terkena, atau melarang sebuah perjalanan jauh, atau menutup sekolah atau kampus yang wajib dilakukan, dan kita semua wajib mematuhi peraturan tersebut. Seperti apa? Aturan yang sudah diterapkan adalah menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Dan ini ada sebuah kaidah dalam syariat Islam disebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam yang disebut pemerintah atau presiden terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Beliau melihat pemerintah atau presiden atau pemimpin negara atau sultan atau raja, beliau ini merasa bahwa saya harus mencegah wabah ini. Saya akan menutup jalur darat, laut, atau udara. Maka dari situnya, seorang pemimpin atau pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan demikian agar mencegah penyebaran virus, apapun itu virus, bukan hanya virus corona. Kemudian berikutnya adalah kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Dan Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman kita. Termasuk daripada saya sampaikan tadi, cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan mencuci tangan dengan alkohol yang kita biasa gunakan di sebagian tempat. Dan ulama menyatakan bahwasannya alkohol ini tidak najis, ya. Dan pernah Darul Ifta, lembaga fatwa di Jordan, ketika ditanya tentang hukum menggunakan alkohol yang buat cuci tangan, itu mereka mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, apabila alkohol tersebut, ya macam alkohol yang digunakan itu bukan membuat kita mabuk, maka diperbolehkan kita menggunakan untuk membersihkan tangan kita. Dan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, apabila alkohol yang kita gunakan untuk cuci tangan itu dari jenis yang membuat kita mabuk, maka itu adalah khamar dan tidak diperbolehkan kita menggunakannya. Tapi alkohol, ya, menurut Majma' al-Fiqh Islami, lembaga fikih Islam, ya, dengan keputusan mereka yang 210, mereka menyatakan bahwa alkohol yang digunakan itu tidak najis menurut syariat dan diperbolehkan kita menggunakan buat cuci tangan. Dan juga terjadi khilaf para ulama dan kita memilih pendapat yang menyatakan alkohol itu tidak najis, khususnya yang buat kebersihan atau buat cuci tangan dan lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang terkena virus corona atau penyakit apapun yang bisa menularkan penyakit tersebut kepada orang lain, maka orang tersebut wajib kita membuat dia isolasi mandiri. Apakah itu di rumah atau di rumah sakit? Wajib. Agar kita mencegah orang itu benar-benar meragukan benar ada virus corona atau tidak, atau dia sudah terkena, maka kita wajib orang tersebut itu isolasi mandiri atau diisolasi di rumah sakit dan lain sebagainya. Kenapa?
karena itu akan membahayakan banyak orang. Dan wajib bagi kita yang mengetahui orang itu sudah ada virus, kemudian tidak isolasi mandiri atau tidak mencegah, wajib kita melaporkan. Kenapa? Daripada menyebarkan virus tersebut ke banyak orang. Wajib kita melaporkan. Bukan kita menyebarkan aib atau penyakit menimpa orang, tapi karena dia cuek dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga bisa membahayakan banyak orang lain. Kenapa? Karena kalau menyebar virus tersebut akan berbahaya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Maka orang tersebut itu harus isolasi mandiri, kalau tidak di rumah sakit, agar virus tersebut tidak menyebar ke banyak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada kalian. Maka Nabi bersabda, apabila kalian dengar sudah ada penyakit ta'un, pernah terjadi di zaman Rasulullah dan zaman sahabat, apabila kalian dengar sudah ada ta'un di sebuah negeri dan kalian berada di luar negeri tersebut, jangan kalian masuk. Dan apabila kalian ada di sebuah negeri dan tertimpa sebuah penyakit virus atau ta'un, kalian tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Dan kita juga mengenal ada sebuah hadis yang menjadi kaidah, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan melakukan sesuatu yang membahayakan kita atau membahayakan orang lain. Dipastikan oleh para dokter dan ahli medis bahwa kerumunan yang menyebabkan virus itu menyebar kemana-mana, yang terjadi beberapa bulan lalu, sehingga diperbolehkan kita menutup masjid untuk sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktu dan sholat tarawih pada Ramadan kemarin. Bahkan sholat id juga. Bahkan juga bisa menunda haji, artinya membatalkan haji sementara ini. Ya, menghentikan haji pada saat pandemi. Tapi pemerintah Saudi kemarin ada jamaah melaksanakan haji tapi dengan peraturan yang begitu ketat. Kenapa? Biar syiar Islam tetap jalan. Tapi kalau benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan untuk tidak diadakan haji, maka tidak diadakan sementara waktu. Dan kita lihat kemarin sampai Ka'bah juga sepi, nggak ada yang tawaf. Bahkan wajib tutup sekolah, pesantren, kampus, dan pada saat itu dilakukan oleh semua sekolahan. Sampai saat ini belum ada sekolah yang buka. Apabila dibutuhkan sebuah peraturan dari negeri tersebut, pemerintah wajib mereka membuat sebuah peraturan untuk kenyamanan masyarakatnya. Ketika terjadi penutupan masjid maupun musola, maka tidak ada sholat Jumat dan kita dialihkan ke rumah, kita sholat Jumat di rumah tapi sholat zuhur bukan Jumat. Sholat Jumat kita lakukan di rumah tapi bukan Jumat lagi, karena di rumah maka dilakukan sholat zuhur. Dan para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat Jumat di rumah itu tidak boleh. Sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid jami', masjid yang diadakan sholat Jumat. Maka apabila masjid sudah ditutup sholat Jumat, maka kita sholat di rumah 5 waktu plus dengan Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dan diperbolehkan seorang muazzin pada saat pandemi atau penyakit yang menular dan tidak ada yang ke masjid, tetap azan dikumandangkan, tapi nanti diganti hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, diganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Dan itu sudah dilakukan oleh sebagian negara, salatlah di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Karena ada sebuah wabah yang sedang menimpa kita pada saat ini. Diperbolehkan untuk orang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit menangani pasien COVID ini, diperbolehkan untuk mengambil keringanan, rukhsah dari Allah, menggabung salatnya yang disebut dengan jamak salat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, boleh jamak. Pada saat dia menggunakan baju APD dan dia tidak bisa meninggalkannya karena itu akan merugikan besar dan itu sangat sulit untuk beliau, maka boleh beliau jamak, bukan qasar. Tetap salat 4 rakaat tapi di jamak. Jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Tapi dimajukan waktunya jadi di waktu zuhur. Azan 1 kali, iqamah 2 kali.
Kalau nanti mau jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar, ada yang bilang karena waktu asar kita mulai asar dulu baru zuhur, salah. Itu ada wajib namanya tertib. Maka zuhur dulu baru asar walaupun di waktu asar, karena itu disebut jamak takhir. Jelas? Jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar. Tetap dilaksanakan 4 rakaat karena ini bukan musafir. Ya, sekali-kali boleh dilakukan. Zuhur asar boleh dijamak, maghrib isya jamak, subuh tidak. Ya, subuh tidak boleh dijamak. Masa ada yang mau jamak subuh dengan zuhur, mumpung sekalian karena kecapean tadi malam, jaga daripada ini kebablasan subuhnya sekalian subuh. Kalau bisa 5 waktu aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, biar tidur panjang kan. Tidur panjang, bangunnya kiamat lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tenaga medis ini banyak keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka boleh tayamum jika tidak memungkinkan, dan saya jelaskan juga di TV One berkaitan dengan tenaga medis yang menangani pasien COVID. Pada saat itu dia nggak bisa wudhu, dan beberapa kali saya ketemu waktu Apa Kabar Indonesia Malam juga membahas tentang salah satu tenaga medis yang ada, yang hadir bersama saya. Beliau bilang itu susah, kalau kita pakai baju APD itu luar biasa. Dan ketika kita buang harus pakai baru lagi gitu dan lain. Maka itu akan merugikan, ya, dan bisa juga membahayakan. Maka orang tersebut boleh jamak, boleh juga tayamum. Kalau bisa sebelum masuk atau menggunakan baju APD itu kita berwudu dulu, itu lebih bagus, aman. Seandainya kalau masih wudu bisa sholat. Tapi kalau sudah batal, bisa, kalau tidak bisa wudu maka cukup dengan tayamum. Karena itu sebuah darurat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apakah kita batal puasa Ramadan tahun depan karena masih COVID? Nah, itu tidak. Puasa Ramadan menurut penelitian ilmiah, puasa Ramadan itu tidak membahayakan orang yang sedang sakit atau mohon maaf orang yang belum terkena penyakit COVID ini, virus corona ini. Artinya tidak membahayakan diri kita, ya. Maka wajib kita tetap berpuasa sampai nanti ada pernyataan, kecuali kalau dia punya penyakit, dokter bilang kalau dia puasa berbahaya, baru itu boleh. Tapi bagi kita yang masih sehat, wajib tetap melaksanakan puasa, karena puasa juga adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa, ya. Dan orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk berbuka. Pasien, tenaga medis boleh, karena dia menangani pasien, takut dia menangani pasien malah tepar juga. Bukan ngobatin orang yang sakit, malah tenaga medisnya juga pingsan atau sakit atau lelah dan lain, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ya, apabila ada sebuah kesulitan dia melaksanakan dan menjalankan puasa Ramadan. Dianjurkan bagi masyarakat, pemerintah, yayasan, ya, atau lembaga-lembaga untuk senantiasa membantu mereka yang terkena masalah daripada COVID ini. Karena ini menjadi sebuah wabah atau pandemi global, maka wajib kita membantu saudara kita, menolong saudara kita. Banyak saat ini orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang di PHK. Kita tidak perlu digerakkan oleh negara, tidak perlu digerakkan oleh partai, kita bergerak sendiri, hati nurani. Coba lihat siapa yang di tengah-tengah kita, ada di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan, kita punya rezeki, kita bisa kirimkan makanan, beras, dan lain sebagainya. Atau apapun yang dibutuhkan dan bisa kita membantu dia. Nabi SAW mengatakan bahwa al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara, bersama orang muslim yang lain bersaudara. La yadhlimu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yuslimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Anda bersama saudaramu dan ada musuh, nggak boleh Anda sekali-kali menyerahkan saudaramu itu kepada musuh untuk melukainya atau membunuhnya atau menyakitinya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa ikut membantu urusan saudaranya, Allah akan bantu urusan beliau. Kita ada teman yang ada keperluan, ada urusan, kita bantu beliau, Allah bantu urusan kita juga. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa membuka
atau memberikan jalan keluar dari sebuah permasalahan yang dihadapi saudaranya, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyam. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa membongkar aib seorang muslim di dunia, Allah akan membongkar aibnya di dunia bahkan di akhirat juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dari keluarganya sendiri di tengah-tengah keluarganya. Maka Nabi SAW mengatakan selalu kita membantu menolong saudara kita. Kemudian wajib kita memandikan orang mayat. Dalam Islam wajib, mengkafaninya wajib. Walaupun dengan disiram air. Ya, apabila tidak bisa kita memandikan, tidak bisa disiram dengan air, maka cukup dengan tayamum. Maka pasien COVID-19 ini atau orang yang terkena corona dan meninggal, biasa itu sebagian tidak dimandikan, cuma disiram air doang. Artinya ada tingkatannya, ada levelnya. Pertama, wajib dimandikan. Tapi kalau tidak bisa dimandikan, kita siram dengan air saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita tayamumin orang tersebut. Apabila sama sekali tidak bisa mandikan, tidak bisa siram air, tidak bisa ditayamumin, maka gugur kewajiban untuk dimandikan. Jelas, maka ada tahapannya. Kita lihat yang mana dulu. Satu tidak bisa, baru naik ke kedua, baru ketiga, dan seterusnya. Jangan langsung, nggak usah dimandiin aja, dibungkus aja. Lah, dibungkusin permen. Nah, itu kan ada tahapannya. Nggak boleh. Mandikan dulu, kalau susah, disiram air. Kalau nggak, ditayamumin. Kalau tidak, baru boleh keguguran masalah hukum berkaitan dengan memandikan mayat. Kemudian boleh kita menaruh orang mayat, jasad orang yang sudah meninggal itu sudah dikafani, kemudian boleh dimasukkan dalam plastik, boleh. Dalam Islam boleh. Seperti orang yang terkena, nauzubillah, yang kemarin pesawat jatuh dan lain, kan mungkin jasadnya tidak utuh. Ya, jasadnya tidak utuh, hancur tangan, kakinya dan lain. Boleh dikumpulkan, dimasukkan dalam kain kafan, kemudian ditaruh dalam plastik. Kenapa? Itu kan biar tidak terbuka dan lain sebagainya. Maka itu sangat diperbolehkan menggunakan plastik yang bisa menutup mayat tersebut biar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Kemudian disolatkan, ya, dan diperbolehkan bagi setiap muslim dimanapun berada menyolatkan solat ghaib. Solat ghaib itu dalam Islam ada. Nabi SAW pernah menyolatkan seorang raja Habasyah Ethiopia, namanya Ashama, yang kita kenal Najasyi. Beliau ketika meninggal, Nabi sholat ghaib di Madinah. Maka boleh kalau kita dengar ada saudara kita di luar daerah terkena COVID, kemudian beliau dikubur, boleh kita laksanakan sholat ghaib. Nawaitu usalli, ya, sholat al-ghaib, ya, 4 takbirat ala fulan. Udah, kita sholat. Mayatnya mana? Nggak ada. Maka disebut ghaib, artinya mayatnya tidak hadir. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, boleh kita melaksanakan sholat ghaib itu masing-masing boleh, berjamaah juga boleh. Menyolatkan jenazah orang yang terkena COVID itu boleh. Ya, 3 orang, 4 orang, nggak masalah. Karena sholat jenazah itu, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur bagi orang yang lain. Dan tidak diperbolehkan membakar jasad orang muslim yang terkena COVID untuk alasan apapun. Wala yajuzu harq jathamin al-muslimina fi ayyi hal min al-ahwal. Tidak boleh kita membakar jasad orang karena dalam agama kita tidak boleh, harus dikubur. Ya. Tapi kalau kita berada di laut, ada yang meninggal di tengah-tengah mereka, biasanya begitu. Yang naik kapal sudah tahu. Kalau mereka berbulan-bulan di laut, berhari-hari di laut, ada yang meninggal, biasa itu ada kulkas, biasa simpan mayat. Tapi kalau tidak memungkinkan, diikat dengan sesuatu yang berat, kemudian dilempar di laut. Biar bisa masuk sampai ke dasar lautnya. Ya. Tapi kita tidak boleh dalam Islam membakar jasad orang-orang yang sudah meninggal, walaupun dia terkena COVID. Tidak boleh. Kenapa? Karena keyakinan kita, agama kita berbeda dengan orang-orang lain. Dan diharuskan kita menyegerakan mengubur saudara kita yang telah meninggal. Mau COVID maupun yang lain, jangan disimpan sampai 2 hari, 3 hari. Nunggu fulan datang, nunggu anaknya datang, dan lain, tidak boleh.
harus langsung disegerakan. Karena menunda mengubur orang muslim itu hukumnya adalah makruh dalam syariat Islam. Dan boleh kita melaksanakan akad nikah secara online. Sekarang video call, pengantinnya di mana, walinya kemana, di Palestina walinya, ininya di Jakarta, itu perempuannya di mana, boleh. Tapi lebih bagus kalau bisa langsung. Sekarang pemerintah menerapkan di KUA, kantor urusan ini agama, di situ ya melaksanakan akad nikah tapi dengan jumlah terbatas seperti 10 orang. Memang 10 orangnya masuk, ya nungguin di luar 100 orang, sama aja kerumunan. Ya, yang masuk 10 orang. Kemarin juga ada yang menikah, saya pas masuk ke dalam, yang hadir saya 1, 2, 3, sekitar 5 orang. Tapi pas saya masuk dari luar, Masya Allah, 1 RW di luar. Ya sama aja. Pemerintah bukan menyatakan yang masuk saja, tidak, yang hadir juga. Kan orang cuma akadnya doang. Saya nikah fulana binti fulan, ya saya nikahkan kamu dengan anak putri saya dengan mahar sekian. Nyicil lagi. Lagi corona ya, nyicil lagi, bukan tunai. Ya. Maka itu diperbolehkan menikah lewat Zoom atau video call, boleh. Ya, apabila dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tidak boleh, ya. Selama memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, dan harus pernikahan itu, pesta pernikahan itu dibatasi bagi keluarga terdekatnya dengan jumlah sangat sedikit. Kenapa? Dan mengikuti protokol kesehatan. Karena itu kalau kerumunan pernikahan, bayangkan, luar biasa itu. Ya, penyebarannya. Maka pemerintah selalu membubarkan pernikahan-pernikahan yang jumlahnya sangat banyak, yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ini semua yang saya sampaikan ini adalah keputusan lembaga fatwa Islam atau lembaga fikih Islam. Ya, di pertemuan mereka tanggal 16 April 2020. Ya, di pertemuan fikih, seminar fikih yang dipertemukan itu lembaga fikih Islam itu ulama seluruh dunia, dan mereka melakukan lewat Zoom waktu itu. Ya, mereka keputusan yang saya sampaikan, fatwa-fatwa itu berasal dari lembaga fikih Islam, bukan dari ijtihad saya sendiri. Karena ini bukan ijtihad individu. Itu artinya banyak ulama berkumpul di satu tempat, mereka memutuskan fatwa yang dibutuhkan oleh umat pada saat ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin kita terakhir pembahasan kita seputar masalah vaksin. Vaksin ini sudah muncul, ya. Vaksin ini sudah ada, dan ada beberapa vaksin yang saya akan jelaskan. Vaksin yang sudah ada di tengah-tengah kita ini, yang sudah diumumkan oleh WHO atau di dunia, ada sekitar 6 vaksin. Ada 5 vaksin yang sudah diuji coba secara klinik, dan ada 1 vaksin yang belum. Katanya tadi sore sudah, tapi belum teliti secara ilmiahnya. Vaksin yang pertama itu vaksin Pfizer, ya, dan vaksin BioNTech. Ya, Pfizer dan BioNTech. Pfizer itu vaksin dari Amerika. BioNTech itu dari Jerman. Ya, dan itu yang terbaik yang dinyatakan pada saat ini. BioNTech itu yang vaksin terbaik karena penemunya adalah orang Turki Muslim. Pfizer juga bagus. Kata mereka demikian, ahli kesehatan dan tenaga kesehatan mengatakan Pfizer itu termasuk bagus dan BioNTech itu dua-duanya. Yang Pfizer itu vaksin dari Amerika. Yang BioNTech itu adalah dari Jerman. Kemudian vaksin yang kedua adalah Moderna. Ya, itu dari Amerika juga. Vaksin ketiga adalah vaksin disebut Oxford. Ya. Itu vaksin Oxford itu dari Jerman. Kemudian ada vaksin yang ketiga juga AstraZeneca ya. AstraZeneca itu atau AstraZeneca itu vaksin dari Swiss. Kemudian yang keempat dan kelima itu vaksin dari Cina, Sinovac
dan vaksin Sinopharm. Sinovac dan Sinopharm itu berasal dari Cina. Kalian tahu sendiri, vaksin dari Cina. Maka yang masuk Indonesia kalau tidak salah yang digunakan Sinovac saat ini, benar kan? Teman-teman yang Sinovac itu yang masuk ke Indonesia yang sudah diuji coba dan sudah kalau nggak salah ada fatwa MUI-nya kata mereka halal. Ya, Sinovac yang masuk ke Indonesia. Kemudian Sinopharm. Yang vaksin terakhir itu adalah Novavax itu, yang vaksin ke-6 itu dari Amerika, tapi belum ada uji coba kliniknya. Itu info terakhir yang saya dengar beberapa hari lalu. Kata teman-teman tadi baru ada uji cobanya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini 6 vaksin. Yang terbaik yang mana? Vaksin Pfizer dan BioNTech. Ya, Pfizer dan BioNTech dan Moderna itu dikatakan 3 vaksin ini terbaik. Teman-teman tadi menjelaskan bahwa bukan mencegah atau menghilangkan virus, tapi mengurangi. Ya, mengurangi penularan dan lain sebagainya. Maka dari penelitian bahwa kalau sudah divaksin tetap juga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya sama aja. Masih tersiksa juga. Tapi mungkin insya Allah akan mengurangi potensi penularan. Dan mudah-mudahan suatu waktu akan menghilang. Dan sebagian dokter mengatakan kepada saya bahwa ini virus mungkin bisa jadi tidak bisa menghilang di muka bumi. Nanti sama kayak flu. Kayak flu itu kan udah nggak hilang. Mau pakai obat kayak gimana kan flu itu begitu. Dan bisa menular. Tapi sekarang tidak begitu berbahaya flu-nya karena sudah ada obat-obatan dan lain sebagainya. Maka itu 6 vaksin yang saya dapat infonya dari sebagian tenaga medis. Ya, 6 vaksin. Yang terbaik yang saya jelaskan Pfizer, BioNTech dan Moderna itu yang terbaik, mengatakan mereka menurut mereka demikian. Bagaimana hukum vaksin ini di dalam syariat? Yang pertama, apabila bahan yang dibuatkan vaksin tersebut mubah, diperbolehkan kita menggunakannya dan ada dan insya Allah bisa memberikan kesembuhan, tidak diragukan bahwa itu adalah diperbolehkan. Artinya ini vaksinnya, bahannya halal, manfaat dan sehat dan mencegah kita dari penyakit, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya dan itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, vaksin yang mubah, ya, bahan dari halal tetapi ada efek sampingnya, bisa membahayakan tubuh kita. Dan bahayanya ini, bayangkan, ini halal vaksinnya, bahannya dari halal, tetapi orang tersebut yang menggunakan vaksin tersebut akan menimbulkan banyak bahaya untuk tubuhnya. Ada efek sampingnya. Maka mudaratnya lebih besar dari manfaat, maka tidak diragukan bahwa itu tidak diperbolehkan menggunakannya. Karena kita dilarang untuk membahayakan diri dalam makanan, minuman maupun pengobatan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, ya, vaksin yang ketiga adalah vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram. Perhatikan, vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Asal dari vaksin ini memang bahan najis dan haram. Akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, proses ini dinamakan istihalah dalam fikih. Kan sudah dirubah dari najis dicampur dengan bahan yang lain kemudian menjadi halal atau mubah. Maka ulama mengatakan proses ini dinamakan istihalah dan bahan mubah ini mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena istihalah, yang zat-zat yang dimasukkan atau dilakukan mengubah nama bahan dan sifatnya yang mengubah hukumnya menjadi halal daripada haram. Jelas? Ini zatnya haram, najis. Tapi karena sudah dilakukan oleh ada bahan kimia yang masuk yang merubah dari haram najis menjadi mubah dan halal, maka itu apalagi bermanfaat, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya. Karena sudah yang namanya istihalah, sudah ada perubahan. Kemudian
Yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan vaksin. Kan kita jelaskan tahapan-tahapannya. Yang keempat, apabila terdapat di dalam vaksin tersebut bahan-bahan yang mudarat atau haram, ya, dan diperselisihkan oleh para dokter, ini belum tentu manfaat dan akibatnya kita tidak tahu, efek sampingnya nggak tahu, ya, maka nih, ini asalnya dari sesuatu zat yang haram atau yang mudarat, yang membahayakan. Maka bagaimana? Apakah masih kita gunakan? Sedangkan dokter masih berselisih. Semua dokter nggak setuju, nggak sepakat. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak ada efek sampingnya nanti. Maka kata ulama bahwa yang vaksin ini tidak boleh digunakan karena ada kemungkinan terjadi mudarat untuk kita, membinasakan dan membahayakan kita. Jelas? Karena efeknya itu dan tidak ada kesepakatan para ahli tenaga kesehatan, maka itu tinggalkan karena itu akan berbahaya, menimbulkan efek samping dan lain. Tiba-tiba pakai vaksin jadi kelinci nanti atau jadi apalah gitu, kita kan nggak tahu. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang sudah diperdebatkan pada saat ini yang berkaitan dengan vaksin yang ada gelatin di dalamnya atau gelatin di dalamnya. Gelatin itu yang dikeluarkan dari babi. Maka apabila digunakan vaksin tersebut yang di dalamnya gelatin, kemudian sudah dilakukan yang kita sebut ditambahkan atau dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya, maka ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, keluar dari haram menjadi diperbolehkan karena sudah tidak haram lagi dan tidak najis lagi karena sudah dicampur dengan zat kimia yang lain. Maka kalau itu gelatin itu yang dikeluarkan dari babi, ya, lemak babi atau apa dikeluarkan, kemudian dirubah lagi atau dilakukan istihalah, dilakukan yang namanya proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, dengan proses demikian maka itu disebutkan bahwa hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, inilah tentang virus corona beserta dengan vaksinnya. Maka kita bagaimana dengan vaksin yang sudah keluar saat ini, yang Sinovac yang sudah dibeli oleh pemerintah dari Cina? Apakah kita boleh menggunakannya atau tidak? Bukan saya memberikan fatwa, tapi kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena tidak ada tempat kita percaya lagi selain daripada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama mengatakan, insya Allah, ya, dan kalau nggak salah tadi baru dikirimin dari Majelis Ulama Indonesia fatwanya, tapi saya belum baca. Kalau dinyatakan insya Allah vaksin tersebut halal dan tidak ada efek samping dan tidak berbahaya, maka insya Allah kita percaya dan yakin kepada Majelis Ulama. Karena tidak ada lembaga lain yang kita percayai menyatakan ini halal atau haram digunakan kecuali daripada Majelis Ulama Indonesia. Maka kalau dinyatakan halal, boleh kita menggunakannya. Tapi kalau dinyatakan haram, maka kita tidak boleh menggunakannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.